Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya ya Ibu Rida. Saya akan coba paparkan tentang silabus dan RPS pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Bobotnya 2 SKS, ditujukan untuk S1 manajemen di program studi S1 manajemen. Baik, pertama adalah silabus dulu, nanti baru dilanjutkan dengan penjelasan atau literasi RPS. Nah, untuk literasi silabus teman-teman ya, ini dia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar pada program S1 manajemen. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengenal dan mempelajari proses pelaporan keuangan berdasarkan IFRS ya, atau sering disebut dengan International Financial Reporting Standard. Dengan memahami proses siklus akuntansi sehingga mampu dalam menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar serta dapat menganalisis atau menginterpretasi dari laporan yang disajikan guna pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian teman-teman untuk proses pembelajaran selama 1 semester ke depan, nah saya menggunakan 2 pendekatan ya, yang waktu itu saya sudah jelaskan di Google Meet. Yang pertama adalah SCL ya, Student Center Learning, di mana mahasiswa dilatih untuk belajar bertanggung jawab, memiliki peran aktif, keadilan, mandiri, berpikir kritis ya, kreatif dan komunikatif yang dilaksanakan dalam bentuknya bisa diskusi ya, bisa macam-macam atau mungkin tanya jawab. Nah, karena kita selama pandemi kita masih menggunakan full daring ya teman-teman ya, masih full online dan terbagi menjadi 2 metode. Ada metode sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri itu sejenis waktu dan harinya sama ya teman-teman, atau disebut dengan real time ya. Jadi dosen dengan mahasiswa bertemu di jam yang sama dan waktu yang sama, tapi secara daring begitu ya. Nah, untuk medianya sinkronus sendiri ada Google Meet, ada Zoom, ada Google Classroom. Kemudian untuk asinkronus bisa melalui video ya, video yang dipublikasikan pada YouTube saya ya, di channel Rida Sang Juara. Kemudian Google Classroom juga bisa. Nah, kalau asinkronus sendiri kebalikan daripada sinkronus yang tadi. Kalau sinkronus yang tadi kan real time tuh. Nah, kalau yang asinkronus itu kebalikannya, nggak real time. Jadi nggak harus di jam atau hari yang sama. Misalkan teman-teman kuliah di hari Rabu, kemudian teman-teman karena itu metodenya nanti adalah asinkronus, artinya teman-teman nggak harus dibuka di hari Rabu, bisa di hari Kamis atau Jumat ya. Batas untuk asinkronus saya adalah 3 hari ya. Nah, itu pendekatan yang pertama. Nah, untuk pendekatan yang kedua saya menggunakan inquiry ya. Ini dia inquiry. Nah, bentuk dari inquiry sendiri adalah bentuk penugasan ya. Kemudian kalau untuk jenis tugasnya sih macam-macam ya teman-teman ya. Bisa kuis, bisa makalah, bisa term paper ya kan. Kemudian latihan-latihan soal atau macam-macam ya, banyak ya jenisnya ya. Nanti kita juga ada UTS dan UAS. Oke. Nah, kita didampingi oleh web based learning ya, yaitu e-learning UNIS ya, yang teman-teman biasa bilang sepada ya, karena itu merupakan bagian dari LMS atau Learning Management System. Nah, untuk referensi buku untuk pengantar akuntansi 1 kita menggunakan buku punya Weijen Jerry et al ya. Jadi punya Keiso ya ceritanya ini. Jadi ada 3 penulis di situ ya. Tahunnya adalah tahun 2019. Ya, judulnya adalah Pengantar Akuntansi 1 berbasis IFRS ya. Edisinya adalah edisi 2, cetakan kedua, penerbitnya adalah Salemba 4, lokasi di Jakarta. Nah, untuk identitas mata kuliah sendiri teman-teman ini dia ya, PA1, biasa disingkat kitab dengan PA1, panjangan dari Pengantar Akuntansi 1. Ini adalah nama kodenya ya, jumlah SKS-nya 2, semester 1 ya. Kelompok mata kuliah adalah kelompok mata kuliah fakultas, programnya di manajemen ya, program studinya. Status mata kuliah adalah pengantar atau dasar. Pelaksanaan belum ada ya karena semester 1. Nah, untuk tujuannya ya atau LO-nya, learning outcome-nya, selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu memahami siklus akuntansi pelaporan keuangan, mampu menyusun laporan keuangan baik untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa dengan standar yang ditentukan berdasarkan IFRS.
ya. Kemudian memiliki keahlian dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil laporan keuangan yang telah disusun. Kemudian memiliki kepekaan dalam melihat kecurangan dari laporan keuangan dan pengendalian internal, karena di sini juga dimasukkan SPI ya di buku ini. Deskripsi mata kuliah ini adalah bagian daripada tema-tema dan subpokok bahasan yang ada di buku ya teman-teman ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian untuk pendekatan pembelajarannya tadi sudah saya singgung di depan, ada SCL dan inquiry. Untuk metodenya macam-macam ya, tugasnya bentuknya apa, kemudian medianya juga di sini sudah saya sebutkan. Nah, untuk evaluasi seperti biasa ada presensi ya. Presensi ada UTS dan UAS. Untuk UAS-nya 50%, bobotnya untuk UTS-nya 25%, kemudian EKT 1 dan EKT 2 masing-masing 12,5%. Nah, untuk kehadiran atau absensi atau presensi sendiri saya anggap ibarat seperti EKT 3 ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman hadir 16 pertemuan ya berarti nilainya 100 begitu. Jadi saya tinggal total untuk total EKT tinggal saya tambahkan EKT 1 tambah EKT 2 tambah EKT 3 yang absen tadi itu dibagi dengan 3 begitu ya. Oke. Untuk gradasi penilaian excellent tertinggi di poin 80-100, di poin yang terakhir adalah di 0-49,9 ya, ini fault atau gagal ya, jadi harus mengulang. Oke, tapi pastikan teman-teman pada saat mempelajari pengantar akuntansi 1 selama 1 semester ke depan, pastikan selalu prima ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang sakit segera berobat gitu ya. Jadi memang harus fokus, karena kenapa? Pengantar akuntansi 1 itu identik dengan hitungan. Jadi nggak mungkin dalam satu pertemuan nggak menghitung tuh nggak mungkin ya. Jadi nggak usah kaget nanti ya ke depan, karena kita masih banyak soal latihan nanti ya. Nah, untuk rincian materi perkuliahan tiap pertemuan, teman-teman ini ada 16 pertemuan ya sampai ke bawah. Nah, ini ada tema-temanya apa saja dan subpokok bahasan juga sudah ada atau topiknya ini ya. Kemudian babnya juga sudah ada, sudah saya jelaskan di sini sampai seterusnya. Di pertemuan kelima nanti kita ada EKT 1 ya. Di pertemuan 6 dan 7 ada latihan soal ke-1 dan ke-2. Di ke-8 ada ujian tengah semester ya. Di pertemuan ke-14 ada EKT 2, di pertemuan ke-15 ada latihan soal ketiga, di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Nah, untuk buku daftar bukunya ada buku utama dan buku referensi. Nah, jadi misalkan teman-teman yang wajib dipunya adalah buku yang pertama ya. Untuk buku yang lain misalkan punya juga nggak apa-apa, nggak masalah, ini untuk sebagai referensi ya. Semakin banyak bukunya semakin bagus. Oke, cukup. Ini adalah literasi daripada silabus ya. Kemudian saya akan masuk ke RPS-nya. Nah, ini dia teman-teman untuk RPS pengantar akuntansi 1 ya. Kalau RPS lebih lengkap, ini dia. Identitas mata kuliah tadi sudah saya sebutkan di silabus sudah ada ya, jadi tidak saya bacakan kembali. Deskripsi mata kuliah juga sudah. Kemudian nah, bedanya di sini teman-teman ada CPPS ya, capaian pembelajaran program studi. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, ini rujukannya kemana? Ini adalah rujukannya dari kurikulum prodi manajemen ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri kenapa sih kita harus menguasai sikap seperti ini, kita harus memiliki pengetahuan seperti ini setelah mengikuti mata kuliah ini. Kemudian setelah ikut PA1 kita harus memiliki keterampilan khusus ini, keterampilan khusus ini. Nah, jadi teman-teman ini juga penting ya. Oke. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome-nya adalah ini ya. Jadi outputnya diharapkan teman-teman mengerti ini ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan di silabus sama ya dengan di sini. Oke. Nah, untuk deskripsi rencana pembelajaran yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama adalah kolom sub CPMK atau indikator pembelajaran ya. Ini adalah indikatornya supaya bisa apa. Nah, adalah ini ya. Kemudian untuk bahan kajian atau materi ajarnya di sini sudah saya sebutkan per tiap pertemuan ada temanya apa, kemudian subpokok bahasanya juga sudah ada ya. Pendekatan atau metode pembelajaran di sini sudah ada ya teman-teman ya. Jadi dosen bagaimana, kemudian mahasiswa bagaimana, karena kita ada 2 metode kan, sinkronus dan asinkronus, tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan medianya masing-masing. Ya, untuk waktunya seperti biasa. Kemudian untuk pengalaman belajar ini adalah output dari teman-teman setelah mempelajari misalkan ini di pertemuan 1, berarti pertemuan 1 apa sih outputnya. Nah, ini dia ya. Nah, yang paling lebih penting lagi adalah di kolom tugas dan kriteria penilaian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan perhatikan setiap di kolom sini misalkan ada tugas silahkan langsung dikerjakan ya.
nanti dan seterusnya ada lagi itu. Jadi biar nggak numpuk ya, teman-teman konsisten dan harus bisa mengatur waktu ya, karena mumpung masih semester baru semester 1 belum banyak banget tugasnya, jadi diprioritaskan terutama untuk mata kuliah pengantar ya. Oke. Begitu ya untuk cara bacanya. Nah, di pertemuan kedua, nah ini pertemuan pertama kan karena ini mix ya, ada sinkronus dan asinkronus. Di pertemuan kedua pendekatannya adalah hanya sinkronus saja nih teman-teman. Artinya tidak ada asinkronus ya, tinggal disesuaikan. Ini sini ada tugas. Di pertemuan ketiga hanya asinkronus ternyata ya, via video YouTube berarti ini ya. Di sini juga ada soal latihan ya. Ini sifatnya adalah soal latihan buat teman-teman belajar ya. Oke. Jadi ini tidak harus harus benar, nggak juga ya. Selama teman-teman bisa mengerjakan semampu teman-teman itu udah bagus menurut saya. Jadi nggak harus yang benar-benar, tapi ya usahakan untuk menjawab yang benar ya, karena ini untuk kerutinan tiap pertemuan karena ada banyak tugas ya. Ini tugas ini nggak berat loh teman-teman, tugas ini mudah, cuma 1 atau 2 atau 3 soal saja biasanya saya memberikan. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan teman-teman ya. Di pertemuan ketiga misalkan teman-teman sudah bisa menyesuaikan akun atau belum ya. Nah, saya akan lihat dari hasil pengerjaannya, oh ternyata ini anak mampu. Jadi untuk indikator saya dalam melihat hasil ya, untuk melihat hasil, karena kan kinerja juga harus dilihat begitu, dan seterusnya ya teman-teman. Untuk pertemuan kelima ada EKT 1, ini ada kuis ya, metodenya apa sudah ada sesuai. Kemudian 6 dan 7 juga sudah ada metodenya, tugasnya juga sudah ada ya. Dan seterusnya nanti teman-teman ya. Jadi perhatikan metode tiap pertemuan ya, metode pendekatan belajarnya ya. Nah, oke, untuk daftar rujukannya ini sama dengan yang di silabus tadi. Oke, nah di pengantar akuntansi 1 untuk tugas individu, kan ada 2 tugas ya, tugas individual dengan tugas kelompok. Nah, tugas individualnya adalah ini adalah rincian yang ada. Jadi penjelasan tugas yang ada di tabel di atas tadi adalah di sini ya. Jadi ini lebih lengkap di sini. Apa aja sih tugasnya? Nah, di sini semua sudah ada, termasuk EKT 1 dan EKT 2. Ini tugas individunya kenapa banyak? Iya, karena pengantar akuntansi itu memang menghitung dari awal sampai akhir pertemuan itu memang menghitung. Jadi teman-teman, saya ingatkan dari sekarang nggak usah kaget, dijalani saja dulu ya. Kalau melihat kok kayaknya banyak banget nih tugasnya Bu Rida, enggak juga. Ini tugas semuanya adalah sudah ada semuanya di buku ya, tinggal teman-teman aplikasikan ya dalam bentuk jawaban. Begitu, sudah ada navigasinya di buku, jadi nggak usah khawatir, pasti teman-teman bisa mengerjakan ya. Semangat ya. Oke, untuk tugas kelompok ini dia ada 3 di 3 pertemuan maksud saya, ada 6, 7 dan 15. Ini mengerjakan soal 1, 2 dan nah, di akhir di akhir pertemuan teman-teman silahkan di pertemuan ke-15 silahkan membuat tutorial pembelajaran ya, dengan materi-materi yang ada di silabus maupun RPS. Intinya adalah materi PA1 ya. Kalau kemarin saya bilang suruh buat video pembelajaran itu saya ralat ya. Jadi saya ganti dengan ini karena ini lebih menarik menurut saya. Ya, jadi silakan teman-teman buat tutorial pembelajaran. Misalkan teman-teman mau buat bagaimana cara menjurnal. Nah, bagaimana memposting buku besar, bagaimana membuat neraca, bagaimana membuat laporan arus kas. Nah, seperti itu kan banyak tuh jenisnya ya, ada banyak. Jadi saya minta dari teman-teman nanti membentuk 8 kelompok ya. 8 kelompok saja dari total peserta dalam satu kelas dibagi dengan 8 kelompok ya. Kemudian nanti buatlah tutorial pembelajaran ya berupa video begitu ya. Oke, karena ini nanti saya akan upload di YouTube saya. Oke. Itu saja ya teman-teman untuk literasi daripada silabus maupun RPS pada mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang bingung silahkan bertanya ke saya pada saat kita melakukan Google Meet. Oke. Semangat ya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.